Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain, absen 21 dari kelas 10 Multimedia 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan serta memberitahu contoh dan rumus bagian-bagian dari layout, konten, forms, dan juga komponen. Layout memiliki beberapa bagian. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian dari layout. Yang pertama, breakpoints. Fungsi breakpoints digunakan untuk menebuk suatu kode program. Fungsi ini nantinya akan memanggil fungsi SYS. Dan ini adalah contoh dan rumus dari breakpoints. Yang kedua ada grid. Grid system ini berfungsi untuk membuat pengaturan untuk lebar dari masing-masing komponen web sehingga kita dapat dengan bebas mengatur keresponsifan halaman website yang kita buat dengan Bootstrap. Dan ini adalah contoh dan juga rumus daripada grid system. Dan yang ketiga adalah columns. Fungsi dari columns ini adalah memungkinkan kita untuk mengubah urutan sistem grid berdasarkan ukuran layar. Jadi maksudnya adalah pada layar berukuran besar, kalian dapat memiliki kotak yang berbeda daripada layar ponsel. Dan ini adalah contoh dan rumus daripada columns. Nah, yang selanjutnya kita menuju ke bagian konten. Sama halnya dengan layout, konten ini juga memiliki beberapa bagian. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian dari konten. Nah, yang pertama yaitu tipografi. Tipografi ini berfungsi untuk menggunakan kode HTML untuk format tulisan, semua hal yang berkaitan dengan pengaturan umum teks dan tulisan, mencakup pengaturan umum kepala tulisan, teks body, daftar, dan lain-lainnya. Dan ini adalah contoh dan rumus daripada tipografi. Lalu yang kedua ada image. Fungsi dari image ini adalah untuk menampilkan gambar, yaitu membuat gambar menjadi responsif, membuat gambar thumbnail, mengubah sudut gambar menjadi melengkung, dan mengatur posisi gambar. Nah, ini adalah contoh dan rumus daripada image. Dan yang ketiga, figur. Biasanya fungsi dari figur ini digunakan untuk menyisipkan elemen HTML seperti gambar, diagram, listing kode program, dan lainnya dengan menggabungkan dengan caption dari file tersebut. Dan ini adalah contoh dan rumus dari figur. Selanjutnya bagian fonts. Di sini saya juga akan menjelaskan dan memberitahu contoh dan rumus 3 bagian fonts. Yang pertama yaitu select. Select ini fungsinya untuk melakukan scroll melalui select box dengan jumlah data yang banyak. Dan ini adalah contoh dan rumus dari select. Lalu yang kedua ada range. Fungsi dari range ini adalah membuat larik yang berisi berbagai elemen. Fungsi ini mengembalikan larik elemen dari rendah ke tinggi. Dan ini adalah contoh dan rumus dari range. Lalu yang ketiga ada input group. Fungsinya memungkinkan kita untuk menggabungkan form input, select option, text array, dan lain-lain dengan teks, tombol, atau buton grup. Intinya, dengan komponen input group ini, kita bisa membuat form yang digabung dengan teks, tombol, dan lain-lain secara mudah. Dan ini adalah contoh dan rumus dari input group. Selanjutnya, bagian komponen. Yang pertama alerts. Biasanya pesan notifikasi atau pesan alat ini
digunakan untuk memberikan respon pesan ke pengguna aplikasi. Dan ini adalah contoh dan rumus daripada alert. Kedua ada breadcrumb. Fungsinya sebagai penanda lokasi user sekarang ini pada website Anda. Dengan adanya breadcrumb, membuat website lebih terasa familiar bagi user atau penggunanya. Dan ini adalah contoh dan rumus daripada breadcrumb. Dan yang ketiga ada badge. Fungsi dari badge ini adalah untuk membuat label dan menampilkan angka dalam bentuk label. Dan ini adalah contoh dan rumus daripada badge. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.